Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Insya Allah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasanya, kita akan selalu berdoa agar terhindar dari wabah ini atau COVID-19. Baik, insya Allah dalam pertemuan ini, alhamdulillah kita sudah memasuki materi baru, yakni pada bab 2. Dan satu lama kita sudah selesaikan, yaitu tentang bacaan mat iwat, mat lain, dan mat arid li sukun. Alhamdulillah ya. Dan hari ini kita bakal lanjut ke bab 2. Bab 2 tentang apa? Kita akan lihat di sini adalah ku berbagi infak dan sedekah. Ya, intinya tentang infak dan sedekah. Bagaimana kita berbagi dengan saudara kita, dengan keluarga kita, saudara jauh maupun dekat, teman, kerabat, ataupun siapapun itu yang membutuhkan, akan kita bahas pada bab 2 ini. Oke, kita lihat. Insya Allah bab 2 kita akan mulai membahasnya. Nah, yang pertama, kita lihat gambar dulu. Marilah menjadi hamba yang bersyukur. Yuk sedekah biar berkah. Insya Allah bisa menambah wawasan adik-adik bagaimana berbagi dengan orang itu sangatlah penting untuk kita dan orang lain. Oke, kita baca dulu. Ini kompetensi inti. Adik-adik bisa baca untuk memahami nanti apa tujuan kita mempelajari ini. Nah, lanjut pada KD atau kompetensi dasar. Nah, di sini kita akan fokus pada apa? Yakni yang pertama adalah 1.2, menghayati bahwa infak dapat untuk menyucikan jiwa dan menambah keberkahan. Ini yang akan kita bahas nanti. Bahwa tentang infak yang akan kita bagi ke orang lain itu akan menyucikan jiwa kita dan menambah berkah daripada harta kita atau rezeki kita. Ya. Yang kedua, menjalankan sikap peduli kepada sesama. Jadi sikap kita setelah mempelajari bab 2 ini adalah agar menumbuhkan rasa peduli antar sesama kita. Contoh, kalau kita sudah merasa atau kita tahu kalau kita ini berkecukupan, nah, kita harus peduli kepada sesama yang membutuhkan. Oke. Yang ketiga, menganalisis isi kandungan surat Al-Fajr ayat 15-18, Al-Baqarah ayat 254, dan terakhir Al-Baqarah ayat 261. Nah, itu untuk pengetahuan ya. Dan bagian 4 itu untuk keterampilan. Jadi insya Allah adik-adik bakal Pak Guru minta di sini kan dimintanya mendemonstrasikan hafalan. Nah, Pak Guru tidak ingin menekankan adik-adik harus hafal, tidak juga. Kalau misalnya hafal, alhamdulillah. Nah, paling tidak yang Pak Guru inginkan adalah adik-adik menghafalkan artinya atau terjemahannya. Kalau misalnya hafalan ayatnya itu merasa agak panjang, kalau dihafalkan alhamdulillah, kalau tidak masalah. Yang penting adik-adik memahami inti daripada ayat itu, yakni pada arti atau terjemahannya. Dan terakhir pada 4.2 menyimpulkan keterkaitan kandungan Al-Fajr ayat 15-18, Al-Baqarah ayat 254 dan Al-Baqarah ayat 261 dengan fenomena sosial tentang infak dan sedekah, menyajikannya dalam bentuk lisan atau tulisan. Jadi insya Allah ini adalah KD atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari di bab 2. Oke. Nah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan fokus pada satu ayat dulu. Dan sebelum satu ayat itu tentang surat Al-Fajr ayat 15-18, kita akan memahami dulu apa itu infak. Oke? Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.
di sini kita lihat isi kandungan Al-Fajr, Al-Baqarah 254 dan 261. Nah, itu nanti kita akan pelajari ketiga ayat tadi. Nah, untuk pekan ini kita akan fokus pada surah Al-Fajr dan pengertian infak dan sedekah. Yang pertama, pengertian infak dan sedekah. Oke. Infak berasal dari kata anfaqo yunfiku. Ini ya. Oke, anfaqo yunfiku. Yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian atau sumbangan. Pemberian atau sumbangan harta. Oke. Pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya. Selain zakat wajib untuk kebaikan. Jadi beda ya infak dengan zakat ya. Kalau zakat itu wajib. Kalau infak adalah sumbangan. Lanjut. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Oke. Jadi infak kalau menurut istilah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta. Jadi bukan semuanya ya, tapi cuma sebagian. Kalau kita rasa bercukup atau kita punya uang dan kita tidak merasa berkecukupan atau orang kaya atau dan sebagainya, tapi kita punya harta atau punya uang, kita lihat orang membutuhkan, kita bagi sebagiannya, seperti itu. Untuk di sini untuk kepentingan diperintahkan dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan kita untuk menolong antar sesama. Nah, di sini yang dimaksud adalah kalau kita lihat ada orang yang membutuhkan, kita bantu walaupun hanya sedikit. Oke, kita lanjut. Infak berbeda dengan zakat. Oke, infak berbeda dengan zakat. Berbeda dengan zakat. Ya. Infak tidak mengenal istilah nisab dan jumlah yang ditentukan secara hukum, tetapi sesuai kemampuan masing-masing ya. Kemampuan masing-masing. Jadi kalau misalnya infak itu seberapapun kita punya uang atau harta, itu kita bisa kasih ke orang yang membutuhkan. Tapi kalau zakat itu harus mencapai nisab atau ketetapan kadar yang kita akan kasih dengan kewajiban kita. Nah, kalau infak mau 1.000, 2.000, kalau kita rasa ada orang yang membutuhkan, kita kasih 500, atau kita punya uang 2.000, kita kasih 1.000, itu sama saja dengan infak. Dan penerimanya pun tidak ditentukan sebagaimana zakat. Infak dapat diberikan kepada mustahik zakat dan selain mustahik zakat seperti keluarga dan kerabat. Nah, itu gunanya infak. Tidak ada ketentuan harus kasih ke siapa. Ini tidak boleh kasih ke siapa, tapi kalau infak ke siapapun boleh kita kasih, yang penting mereka membutuhkan. Nah, di sini ada tertulis bahkan untuk membiayai kebutuhan diri sendiri, seperti itu ya. Lebih luas lagi pengertian sedekah meliputi harta dan jasa, bahkan senyum pun sebagai sedekah. Ya. Jadi infak tadi itu tidak mengenal siapapun orangnya atau kadarnya berapa. Apapun itu kalau kita rasa itu orang butuhkan, kita kasih. Bahkan sedekah ya. Infak itu meliputi pengertiannya sedekah. Ya, meliputi harta, jasa, bahkan senyum pun itu bisa berarti sedekah ya. Karena kalau orang butuh kita, kalau kitanya marah-marah, orang bakal sedih dengan melihat kita. Tapi kalau melihat kita senyum atau apa, dengan senang hati, orang akan senang juga sama kita. Nah,
Sekali lagi, kesimpulan untuk pengertian pada penjelasan awal Pak Guru ini adalah infak itu sangat mudah untuk kita lakukan. Tidak butuh untuk kita mempunyai uang yang banyak, tidak butuh untuk kita sebagai orang kaya. Tapi infak, siapapun kita punya sedikit harta atau rezeki, kita bisa berbagi dengan orang lain. Bahkan dalam dalil dikatakan ataupun pengertian dalam syariat Islam, senyum pun adalah sedekah yang bisa kita bagi dengan saudara kita. Nah, ayat ini teman-teman bisa baca, nanti dipahami. Pak Guru akan menjelaskan ringkasan atau poin-poin penting saja pada halaman ini. Oke, kita lanjut pada poin yang pertama dari penjelasan tentang infak, ya, berbagi sesama. Dalam surah Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 18. Ini yang pertama kita akan fokus ya. Insyaallah ayat kedua dan ketiganya kita akan bahas di video pembelajaran berikutnya. Nomor 2, Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Bacalah Al-Quran Al-Fajr sebagaimana dicontohkan guru pendamping, kemudian tulislah dengan baik dan benar. Ya, nanti untuk sebagai catatan saja ya, ini bukan ditugaskan, tapi adik-adik dicatat ayat ini untuk menambah wawasan kita semua. Kalau misalnya ada yang membutuhkan, kita bisa sharing dengan orang-orang bahwa berbagi itu ada pada Quran Surat Al-Fajr, atau tentang bagaimana sosial kita dengan orang ada pada Surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin." Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka ia berkata, "Tuhanku telah memuliakanku." Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, "Tuhanku telah menghinaku." Sekali-kali tidak. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Oke, adik-adik semua, dalam surat Al-Fajr itu di sini dijelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa mulia rezeki dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Guru akan menjelaskan secara ringkas ya, bahwa di ayat ini manusia itu kalau diberikan harta dia memujinya. Tapi ketika Allah tahan rezekinya, Allah kurangi rezekinya, dia mengatakan, Allah ini tidak sayang sama aku. Allah telah menghinaku. Allah cuma pilih orang-orang yang itu saja dikasih rezeki. Kenapa orang yang lain dikasih rezeki, saya tidak dikasih rezeki? Seperti itu jadinya. Ya, ada manusia yang seperti ini. Ketika diberikan nikmat, diberikan rezeki, dia memuji Allah. Tapi Allah belum memberikan dia rezeki, dia malah menghina Allah. Itu tidak boleh ya, tidak boleh sama sekali. Ini dikatakan di sini, ya, sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan bagi mereka. Ingat, rezeki itu ujian ataupun cobaan, baik sama orang yang diberikan rezeki dan orang yang belum dikasih rezeki sama Allah. Nah, yang tidak boleh bagi kita adalah ketika dikasih rezeki kita bersyukur, atau kita malah lupa sama Allah. Bahkan lebih tidak baik lagi ketika Allah tahan rezekinya, dia malah menghina Allah. Itu tidak baik. Oke. Di sini Allah bilang,
dalam penjelasan padahal tidak demikian. Ya, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapapun yang Ia sukai dan tidak disukainya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezeki kepada siapapun disukainya dan tidak disukainya. Jadi apapun itu, Allah belum memberikan kita rezeki, itu Allah tentukan. Yang bagi kita sebagai manusia, umat muslim adalah bersabar. Ketika dikasih rezeki, bersyukur dengan bersabar. Dan ketika belum dikasih rezeki, bersabar, seperti itu. Nah, dalam penjelasan paragraf terakhir kita akan bahas hari ini adalah dalam menghadapi dua kondisi ini ya, di penjelasan ini. Dalam menghadapi dua kondisi seperti itu, hendaklah manusia hanya bergantung kepada Allah. Jika diberi keluasan rezeki, hendaklah ia bersyukur. Dan jika dalam kesempitan rezeki, hendaklah ia bersabar. Ya, tanpa menyalahkan siapapun. Ini yang harus kita tandai. Ya, kalau misalnya Allah belum kasih rezeki, bersabar. Kalau Allah kasih rezeki, ya bersyukur, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Dan terakhir pada penjelasan tentang surat Al-Fajr adalah di sini dikatakan dalam ayatnya, sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Kesalahan kita sebagai muslim adalah ketika kita diberikan rezeki, kita tidak menyentuhnya anak yatim, kita tidak memberi makan orang-orang miskin. Nah, malah kan lebih fatal lagi, kita tidak diberikan Allah rezeki, kita malah menyalahkan orang-orang yang meminta, orang-orang miskin atau anak yatim, kita tidak sedekahi, seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Pak Guru bilang tadi, bersabar ketika belum dikasih rezeki, bersyukur ketika diberi rezeki, dan selalu walaupun kita hanya mempunyai rezeki yang sedikit, kita tetap menyentuhnya anak yatim dan memberi makan secukupnya kepada orang yang membutuhkan. Ya, insyaallah pada kesempatan ini kita sudah selesai tentang pembahasan pada surah Al-Fajr dengan pengertian yang sudah Pak Guru jelaskan sebelumnya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang surah Al-Baqarah yang ada 2 ayat itu. Oke, bisa dipahami untuk penjelasan tentang surat Al-Fajr? Insyaallah bisa ya. Dan seperti yang Pak Guru bilang di awal, silahkan pada pertemuan ini, hari ini adalah adik-adik Pak Guru mintakan untuk membacakan Al-Fajr itu 10 kali ya. 10 kali, terus laporkan di classroom saya sudah membaca 10 kali. Oke? Jadi tidak ada penugasan tulisan, tidak ada untuk saat ini. Insyaallah kita akan memberikan penugasan itu di akhir pembahasan bab 2. Nah, yang Pak Guru minta hari ini adalah adik-adik semuanya di hari ini pada pembahasan ini, setelah memateri ini atau pada video pembelajaran ini, Pak Guru mintakan adik-adik membacakan surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 10 kali dibaca ayat dan artinya. Kalau sudah dibaca, silakan laporkan di classroom komentar pada topik bab ini. Tuliskan di komentarnya, saya sudah membaca 10 kali ayat dan artinya. Oke, bisa dipahami? Oke, insyaallah saling membantu teman-teman semuanya. Kalau ada yang belum paham, silakan dikasih tahu seperti ini caranya. Ya, Pak Guru sudah berusaha untuk menjelaskannya dengan rinci, dengan sebaik-baiknya. Insyaallah semoga kita dimudahkan semua urusan kita. Dan hari ini kita selesaikan pembelajaran pada video pembelajaran bab 2 materi 1. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.